bahwa tuduhan dari Betor ini memang tuduhan yang nggak masuk akal, mengada-ada. Lain sebagainya, silakan saya berikan kesempatan. Iya, sebetulnya kalau dirugikan pasti, apalagi era sekarang kan era ya media seperti ini. Keluarga saya, orang sekeliling saya pasti saya setiap hari ada telepon, ada WhatsApp 10, harus saya menjelaskan apakah saya apa segala macam. Itu sangat merugikan saya. Dan bagi teman saya yang istilahnya nggak suka sama saya, pasti juga ikut-ikut memfitnah saya kan, seperti itu. Jadi ya terus terang kalau dibilang merugikan, sangat merugikan. Bentar, saya tanya, karena yang pertama kali tadi Pak Betor mengatakan informasi Pak Wit itu dari Pak Denny, Anda berseberangan dengan Pak Denny? Tidak. Oke. Ya perlu saya luruskan juga, saya kenal Pak Denny itu ketika yang pertama itu saya dikenalkan Pak Pras dulu, setelah itu saya suruh berkantor tiap hari di situ. Kebetulan ruangan Pak Denny Iskandar itu bersebelahan. Jadi saya itu masuk di ruangan bendahara, Pak Denny ke sekretariatan. Kalau dalam hal ini Pak Betor mengutip dari Pak Denny, artinya Pak Denny memfitnah Anda dong? Saya sudah clear, tidak pernah ngomong seperti itu. Oh, Pak Denny menyampaikan kepada Anda tidak pernah ngomong seperti itu? Iya. Artinya dalam hal ini Anda mencurigai Pak Betor yang berbohong? Ya itu media yang bicara begitu. Oke, baik. Bukan saya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak terakhir? Ya saya hanya sederhana aja. Jadi janganlah korban, cukup saya aja. Jangan yang lain. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi yang nggak bisa terverifikasi, itu loh. Jadi kalau hanya katanya, ya tolonglah gitu loh. Jangan ke yang lain. Dampaknya luar biasa. Kalau orang sakit cepat mati kan gitu loh. Ya. Itu maksud saya. Jadi kalau memang saya harus, sebetulnya kalau saya sih tenang-tenang aja karena saya merasa nggak melakukan segala sesuatunya, saya anteng-anteng aja. Tapi media termasuk di podcast siapa Abraham Samad apa semua itu memojokkan saya. Akhirnya saya mau nggak mau harus klarifikasi. Dengar ya. Nah, emang kurang ajar ini si Betor ya. Si Betor, Abraham Samad, Rafli Harun, mereka adalah orang-orang pertama yang menyiarkan bahwa Widodo adalah orang yang memalsukan ijazah Pak Jokowi, dan Rafli Harun sempat menyebut Widodo menghilang. Saya khawatir ketika mereka bilang Widodo menghilang, mereka akan menuduh Pak Jokowi yang menghilangkan si Widodo. Ya, untung saja Pak Widodo bisa ditemukan dan hadir di iNews mengklarifikasi. Nah ini teman-teman, seorang Rafli Harun yang memberi keterangan-keterangan terhadap sebuah isu ijazah palsu itu bohong semuanya. Saya sudah bilang mereka ini pembohong semua. Ya, kalau kita sebarluaskan cerita kebohongan ini, sama juga kita ini jadi kaki tangan dajjal, teman-teman. Ya, pembohong semua ini orang-orang ini. Pendusta semuanya ini. Bahkan muncul tuduhan kan Bapak Paiman kan, hanya gara-gara Pak Paiman itu membela Pak Jokowi ketika mereka mengadu ke Komnas HAM. Lalu Pak Paiman bicara. Tadi. Ya. Ini kita sedang live, Pak. Selamat malam. Selamat malam, silakan Pak Paiman. Ya, jadi begini, saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, saya demi Allah sumpah mati nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur. Saya itu orang kecil dari SMP, kemudian berjuang. Kalau saya nggak hidup benar, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi gini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa, dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002, 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi, 2017 saya Direktur Pasca dan PLT Rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong janganlah
Kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya, demi Allah betul mati kalau saya melakukan hal yang seperti dituduhkan. Jangan. Pak Paiman, sebentar gini Pak Paiman. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Roy. Kapan Pak Paiman terakhir halal bihalal? Di Pasar Pramuka. Sama siapa? Di Pasar Pramuka itu ada fotonya. Karena begini, kecurigaan dari Mas Roy dan kawan-kawan, ini ingin mengondisikan. Karena sebelumnya nggak pernah halal bihalal, tiba-tiba Mei 2025 melakukan halal bihalal dengan pedagang Pasar Pramuka. Silaturahmi. Oh, jadi gini. Oke, silakan Pak. Itu. Pertanyaannya kapan terakhir halal bihalal Pak? Selain 2025. Saya nggak ingat. Seingat saya itu bulan April. Karena setelah Lebaran. Seingat saya bulan April. 2025 ya Pak? Tanggalnya Mei April. Jadi belum ada yang namanya kasus saya dengan Mas Roy. Saya juga belum WA Mas Roy juga belum. Gitu loh. Jadi kalau halal bihalal itu saya juga sebenarnya juga nggak mau datang. Cuman karena dari toko yang diundang itu nggak ada. Halal bihalal itu saya juga sebenarnya juga nggak mau datang. Cuman karena dari toko yang diundang itu nggak ada, terpaksa saya datang. Saya datang dengan anak saya juga, gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Orang saya cuma datang juga cuma sebentar. Oke, Pak Paiman, nih Roy Suryo. Pak Paiman di foto itu jelas tanggal 1 Mei. Satu lagi Pak Paiman. Kenapa Pak Paiman sempat mau disebut ngaku-ngaku orang Komnas HAM? Jujur Pak Paiman. Siapa yang Komnas HAM siapa? Lah ya itu ada kreditan banyak tuh YouTuber ceboker Nusantara itu. Clear banget tuh Pak Paiman. Ya udah. Aja. Saya bukan orang Komnas HAM, saya orang dosen kok saya. Nah iya, ya udah. Tapi Bapak itu disebut Komnas HAM. Pak Paiman, sebentar Pak Paiman. Pak Paiman berarti nggak ada hubungannya dong dengan masalah ini. Saya tanya Pak Paiman, saya regen. Berarti nggak ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini, membuat ijazah. Pak Paiman mau ya, nanti diperiksa ya. Pokoknya disidik ya. Bener ya Pak Paiman ya. Dulu silakan aja. Oke, disidik mau. Ya udah. Ya, Pak Paiman ya, hadir ya. Nah, clear. Bagaimana mau mengatakan ijazah palsu? Oke. Orang jadi sebentar Pak Paiman tadi mengakui kok. Iya, halal bihalal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi 2025 Pak Paiman kumpul di sana dengan alasan karena sekarang diundang. Tanyakan sama yang ngadakan halal bihalal. Saya kan hanya diundang. Oke, baik. Gitu loh. Baik. Jadi tidak ada kaitannya. Gitu loh. Jadi janganlah kita hidup ini sesuatu yang tidak ada dibikin. Kasihan dong keluarga saya. Saya tuh merintis dari bawah sekali kok sekarang nama saya dihancurkan begitu. Baik. Nggak boleh lah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Paiman, terima kasih sekali. Pak Paiman ditunggu Pak nanti Paiman, kalau live ya, nggak cuma suara ya. Ditunggu ya laporannya Pak Paiman ya. Terima kasih Pak Paiman. Makasih Bung Andi. Dokumen palsu, ya kan? Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh, ternyata beda. Nah, itu baru palsu. Kali ini dia hanya dapat dari media, kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama, kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jelekan Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya, rasakan nikmati di rumah hotel Prudeo. Saya kira itu. Kan langsung WA saya minta maaf, bla 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 bla. Bohong itu teman-teman. Bohong itu, dia menipu kita semua ada itu. Penipu ini orang ini, ya. Sudahlah. Jadi mulai sekarang kita sebut saja mereka ini kelompok penipu, pendusta, pembohong, penyebar hoax. Dan mereka sepertinya sudah mulai geram dengan keberadaan YouTuber Nusantara itu ya. Geram dengan adanya YouTuber-YouTuber yang membela Pak Jokowi di kasus ijazah ini. Geram dia. Sampai mereka bilang YouTuber ceboker Nusantara gitu. Mampus lo Roy. Ketemu siapa lo sekarang? Modar kan lo? Kita dengarkan lagi coba. Ini kita dengarkan versi Rismon, coba lihat. Kenyolotannya Rismon ini. Mantan presiden yang nggak mau secara gentleman menunjukkan memegang ijazah S1 UGM. Itu loh. Kalau dia benar alumni UGM justru bangga seperti saya coba. Atau saya perlu datang ke rumah Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah S1 UGM saya, sama-sama kita. Saya nggak presiden aja berani. Begitu loh. Jadi sekali lagi makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari ya pengecutnya Joko Widodo ya dan pengecutnya Dirtipidum
yang diakui mereka itu asli tapi hanya berani menampilkan fotokopinya dan memaksa rakyat harus percaya karena laboratorium forensik. Kalau memang Anda percaya dengan penelitian Anda, tampilkan yang asli. Bang Aiman, nanti saya kasih satu closing ya buat saya. Justru yang membuat gaduh mereka. Kok nuduh Pak Jokowi membuat gaduh? Tampangmu aja itu nggak meyakinkan kalau kamu itu seorang peneliti. Kamu yang bikin gaduh. Jangan diputar balik. Kamu yang memaksa rakyat percaya sama omongan kamu itu. Omongan bullshit. Kami disuruh percaya sama kamu. Tampang kamu itu loh. Mukanya dia aja bukan muka peneliti. Ini di sini nih dia ditantang untuk menunjukkan ijazah S2, S3 dan dia terduduk. Kita lihat ini. Ya. Makanya saya bilang kalau orang awam yang sekarang sudah mulailah kita munculkan saya UGM, hashtag saya UGM. Ayo kita tunjukkan ijazah UGM kita. Itu baru alumni UGM. Alumni UGM bukan malu sebagai alumni UGM. Ijazah UGM bukan aib. Masa kita punya presiden yang gak berani menunjukkan ijazahnya? Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Sudah 30 juta per bulan. Dikasih Alphard, dikasih 12.000 meter. Apa itu? Rumah apa itu? Rumah dinas. Itu semua kita yang bayarin. Itu tunjukkan sekarang. Kok kamu ngiri Pak Jokowi dapat uang pensiun, ngiri Pak Jokowi dapat Alphard, ngiri Pak Jokowi dapat tanah. Gak usah ngiri. Jasa-jasa beliau itu tidak ternilai harganya buat kita dan anak cucu kita. Gak ternilai. Alphard berapa harganya kalau dibandingkan dengan apa yang sudah Pak Jokowi berikan buat bangsa ini. Kok kamu ngiri, guys? Jangan marah-marah. Suaranya nggak usah kencang-kencang. Budek saya lama-lama. Iya juga saya juga. Ngaco ini, ngaco benar. Saya takut gue ini stroke lama-lama karena terlalu marah-marah terus gitu. Oke, baik, makasih, baik. Udah, cukup. Nah, semua kan tadi Pak Widodo tadi dirugikan. Pak tadi Pak Iman dirugikan, apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pandi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Ya. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Risman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada yang kalau person nggak usah. Kalau pejabat publik wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Adonan PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya maksudnya apa? Bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda menuntut saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, tunjukkan. Anda mengatakan Makanya, Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku, itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Solo, kita tunjukkan ijazahnya. Anda dan Roni Teguh nggak berani. Roni Silamela, Anda nggak berani. Nggak berani Anda. Ayo, soal S2 Anda dipertanyakan. Oke, baik. Sekarang langsung duduk dia, nggak berani dia. Ditantang S2, S3-nya dari Yamaguchi, ditantang nggak berani dia duduk langsung bilang, saya UGM. Memang UGM jelas dia UGM. Tapi dia bohong soal Yamaguchi. Buktinya dia langsung duduk. Terduduk dia. Nah di sini saya puas sekali melihat si Rismon ini terduduk, ya, puas sekali. Artinya apa? Dia malu dengan tudingan itu. Nak karmanya loh, nak batunya loh. Teman-teman, kita lihat si Roy Panci ini closing statement, tapi dengan memainkan wayang. Kalau enggak, itu kayak junjungannya kayak gini sekarang. Udah. Bang Petra tolong dibungkus dulu itu. Bang Petra tolong dibungkus dulu.
Ini sekarang saking malunya sekarang kepalanya tertunduk ini. Udah mau ada laporan tuh besok. Ini bungkus dulu Bang Fitra. Ini sudah kayak gini nih sekarang. Dan saya anunya lagi mirisnya lagi ya Bang Aimon ya. Sampai ada orang petinggi ya dulu bekas pejabat ya bekas aparat nggak ngerti arti wayang ya kayak ini tadi bungkus dulu mau dilapor. Wayang tuh kesenian yang adiluhung. Dulu itu memang orang menggunakan wayang untuk mengkritik. Ada wayang suluh. Ya. Memang ini patah. Udah patah dia sakit sampai kemarin sakit kulit sekarang mungkin sakit leher sekarang. Aduh. Berdiri dong kamu. Masa malu? Malu dia? Dia malu menunjukkan ijazahnya. Jadi agak usah. Nah, ada orang malu juga ijazahnya. Bumi makin goncang-gancing. Wah. Tancap kayon. Selesai. Dia menutupi kekhawatirannya dengan tertawa-tawa. Dia sudah merasa bahwa dia nanti sudah pasti di penjara. Ini orang ini. Dan satu lagi ada pengacara yang pingin saya tabok juga ini. Sen kiri ke kanan. Bagaimana kalian menanggapi mobil SMK? Bagaimana Anda menanggapi 11.000 triliun? Bagaimana Anda menanggapi 10 juta pekerja? Bagaimana Anda menanggapi semua impor enggak? Tapi terjadi itu semua. Belum lagi anaknya 19 juta pekerja. Korelasinya soal kejujuran dan kebohongan. Ini kan itu harus ada. Anda nggak akan bisa menjawab itu. Anda bisa nggak menjawab soal mobil SMK ada atau tidak? Ijazah ini. Kita bahas adalah ijazah. Iya. Baik, Mas Roy sekarang. Nah, ini memang mereka selalu membawa-bawa SMK. Kemudian impor, kemudian 10 juta lowongan, bawa-bawa lagi 19 juta lowongan. Saya sudah jelaskan panjang lebar. SMK itu sudah dibangun tahun 2016, tahun 2019 sudah berproduksi. 11.000 triliun dan saat ini orangnya sedang diuber dan sudah dapat sekian ribu triliun yang sudah masuk ke kas negara. Yang ditangkepin itu. Masalah 10 juta sudah clear. Tahun 2016 Pak Jokowi sudah menyiapkan itu dan sudah ada semua. Saya sudah jelaskan di video-video saya. Ini sengaja dimunculkan terus seolah-olah Pak Jokowi itu bohong, sen kanan, belok kiri, seolah-olah begitu. Mereka menggunakan istilah-istilah ini untuk mengabadikan bahwa Pak Jokowi itu selama menjadi presiden banyak melakukan kesalahan. Orang-orang HTI macam dia ini memang sengaja memunculkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya ini, ya. Tuduhan-tuduhan yang sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan itu, tapi mereka terus saja sebut itu. Orang HTI begitu sakit hati dengan Pak Jokowi, bahkan mereka mau menghapus jejak-jejak kebaikan Pak Jokowi. Sama seperti ketika mereka menghapus jejak-jejak pahlawan nasional yang dianggap bahwa yang menjadi pahlawan adalah orang-orang Ba'alawi. Itu, ya. Ini kelakuannya seperti ini. Mereka ini hanya hiburan saja sih. Hiburan buat kita, ya. Hiburan buat kita betapa orang-orang yang sakit hati itu ujung-ujungnya memang menjadi pesakitan di penjara, gitu ya. Stres berkepanjangan dan kemungkinan besar orang-orang ini akan menderita sepanjang hidupnya.